Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi, dinamika kependudukan di Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sumber data kependudukan. Kita awali dari pengertian sumber data penduduk. Sumber data penduduk adalah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, baik pemerintah maupun swasta, yang berupa angka, grafik, tabel, serta data visual dan data digital. Di Indonesia, badan resminya adalah BPS atau Badan Pusat Statistik yang mengeluarkan berbagai bentuk data demografi atau data penduduk. Dan sumber data penduduk di Indonesia ada banyak sekali macamnya. Yang pertama, menurut sumber datanya itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder, data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Kemudian klasifikasi yang kedua, menurut cara dan waktu pengambilan datanya dibagi menjadi tiga, yaitu satu sensus penduduk, dua registrasi penduduk, dan tiga adalah survei khusus. Tiga data penduduk inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Kita mulai dari sensus penduduk. Sensus penduduk adalah menurut PBB adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Di Indonesia pelaksananya BPS, dan tujuan dari sensus penduduk adalah satu, untuk mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Dua, untuk mengetahui sebaran dan kepadatan penduduk, juga termasuk jumlah penduduknya. Tiga, sebagai sumber informasi kependudukan terlengkap, meliputi kelahiran, kematian, migrasi, dan lain-lain. Yang keempat, untuk kepentingan perencanaan pembangunan di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Macam-macam dari sensus penduduk. Yang pertama, menurut tempat tinggalnya, sensus penduduk dibagi menjadi dua, sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure adalah sensus atau perhitungan penduduk yang dikenakan kepada warga yang benar-benar tinggal di tempat tersebut, namun ditandai dengan kartu identitas seperti KTP, SIM, paspor, dan juga KK. Inilah data-data yang mutlak harus dimiliki oleh penduduk untuk didata secara de jure atau sensus de jure. Keunggulannya, datanya sesuai dengan kartu identitas, waktunya fleksibel, dan menghindari data rangkap atau double. Namun, kelemahannya, tidak semua penduduk di Indonesia saat ini itu memiliki data. Sebagian tidak memilikinya, entah karena lokasinya yang terlalu di pelosok, ya, seperti di daerah Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur, ya, dan juga datanya tidak sesuai dengan aslinya, tidak akurat untuk perencanaan pembangunan. Apalagi kalau di kota-kota besar, ya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, ya, penduduk pada siang hari begitu banyaknya. Padahal KTP mereka bukan penduduk di kota-kota tersebut, tetapi penduduk dari sekitarnya. Sehingga terkadang penyediaan bahan pangan harus dilebihkan oleh pemerintah atau oleh badan-badan yang menyediakan pangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sensus de facto. Adalah perhitungan penduduk yang dikenakan kepada setiap orang-orang yang pada saat pencacahan atau sensus itu berada di wilayah sensus atau di wilayah tersebut. Jadi dasar resmi perhitungannya adalah keberadaan atau fakta dari orang tersebut tinggal atau berada di tempat pada saat dilakukan sensus. Keunggulannya, data yang tercatat adalah real di suatu tempat. Kemudian waktunya lebih cepat karena bersamaan, dan data bisa dan sesuai untuk perencanaan pembangunan karena sesuai, ya, dengan data faktanya. Namun kelemahannya, data penduduk bisa tercatat lebih dari satu kali atau tidak tercatat sama sekali, dan membutuhkan para petugas yang sangat banyak, ya, para petugas yang sangat banyak, waktu yang lama, dan tentu biaya yang sangat besar. Menurut metode atau teknik pengisian data penduduk, sensus penduduk dibagi menjadi dua. Householder, nanti yang kedua canvasser. Householder adalah teknik sensus penduduk yang pengambilan datanya
diserahkan atau diisi oleh penduduk sendiri atau tuan rumah. Para petugas datang dipersilahkan masuk untuk menyerahkan belangko atau berkas yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk nanti diisi oleh penduduk itu sendiri ya, diisi oleh penduduk itu sendiri. Beberapa kelebihan. Namun kita sampaikan dahulu bahwa sensus holder ini biasanya disampaikan pada masyarakat perkotaan, masyarakat yang berpendidikan tinggi, pada orang-orang yang luar biasa sibuknya. Sehingga mereka ketika ada petugas yang datang untuk mengisi, mereka tidak memiliki waktu. Dan mereka biasanya hanya meminta datanya untuk ditinggal, diisi, dan nanti diserahkan pada hari berikutnya. Keuntungannya, petugas waktunya sangat efektif ya, lebih cepat. Namun kekurangannya, data biasanya bisa salah, bahkan tidak asli. Ya, itu. Yang kedua adalah metode Canvaster. Adalah sensus penduduk yang teknik pengambilan datanya diisi langsung oleh para petugas. Petugas datang ke rumah, para petugas menanyai satu persatu kepada penduduk. Nah, data ini biasanya dilakukan pada masyarakat-masyarakat pedesaan atau masyarakat yang punya waktu longgar, tentu pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Nah, kelebihannya datanya biasanya rinci, menghindari kesalahan. Namun kelemahannya tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Sejarah pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia. Pada zaman Belanda sudah 10 kali pernah dilaksanakan sensus penduduk. Dalam sejarahnya yang pertama pada tahun 1815. Namun selama masa kolonial tersebut hanya 3 kali yang dinilai baik, yaitu tahun 1905 itu hanya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa pun hanya beberapa lokal ya, beberapa daerah saja. Kemudian meningkat pada tahun 1920 meliputi seluruh di Pulau Jawa dengan hasil 34,3 juta data penduduknya. Dan yang sudah luar biasa pada zaman Belanda ini dilaksanakan pada tahun 1930 mencakup seluruh wilayah jajahan Belanda atau seluruh Indonesia, dan jumlahnya penduduk Indonesia saat itu adalah 60,7 juta jiwa. Sudah dilaksanakan oleh BPS yang sudah dibentuk oleh pemerintah Belanda untuk mempersiapkannya pada tahun 1925. Gambaran sensus penduduk pada zaman Belanda adalah demikian, dan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang 2021 sudah dilaksanakan 7 kali sensus penduduk, yaitu tahun 61 dengan hasil 97,9 juta, tahun 71 119,2, tahun 80 147,5 juta, tahun 1990 179,3 juta, tahun 2000 penduduk Indonesia 206 juta, 2010 237 juta jiwa, dan baru saja 2020 268,5 juta jiwa. Karena sensus penduduk pada tahun 2020 ini menggunakan sistem 2, yaitu online dan juga offline, dan menggunakan berbagai sumber perhitungan langsung dan juga data dari Dukcapil Kemendagri, karena data penduduk di Indonesia saat ini sudah online ya, terkoneksi dari satu data ke data yang lain. Dengan hasil sensus penduduk tahun 2020 masih menempatkan Indonesia peringkat 4 dunia di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, di atas negara Pakistan, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Meksiko. Ada perubahan peringkat 10 besar penduduk dalam 10 tahun terakhir. Brasil yang tadinya nomor 5 turun ke nomor 6, dan Pakistan naik ke peringkat ke-5. Data penduduk yang kedua adalah registrasi penduduk. Apakah itu registrasi penduduk? Adalah kegiatan pencatatan data penduduk harian yang dilakukan di kantor kelurahan atau desa, meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk. Data-data ini dibutuhkan setiap hari karena selalu mengalami perubahan untuk mendapatkan data terbaru penduduk di suatu wilayah. Kalau di total ke seluruh Indonesia, data-data harian penduduk pun selalu mengalami perubahan, dan prosesnya akan disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Namun kelemahan dari registrasi penduduk ini karena kualitas dari para petugas atau pegawai di level kelurahan atau desa itu juga terkadang masih kurang, khususnya di desa-desa yang letaknya di pelosok atau kurang berpendidikan, ataupun para petugas baru yang kemungkinan ada kesalahan komunikasi, pencatatan, dan sebagainya. Data kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Yang terakhir adalah survei penduduk. Adalah pendataan penduduk yang dilakukan oleh badan atau instansi tertentu.
pada waktu tertentu dengan tujuan tertentu, dan pada umumnya survei ini dilakukan dengan sistem sampel atau sampling atau dalam bentuk studi kasus. Beberapa survei khusus yang pernah dilakukan di Indonesia antara lain adalah 3 yang teratas dilakukan oleh BPS, yaitu Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional, Sukernas Survei Angkatan Kerja Nasional, Supas itu Survei Penduduk Antar Sensus, kemudian UI pernah atau Universitas Indonesia pernah melakukan survei fertilitas dan mortalitas di Indonesia, dan UGM pernah melakukan penelitian demografi di Indonesia. Demikian materi tentang sumber data penduduk. Untuk belajar materi geografi yang lain tinggal milih salah satu judul ya di bawah deskripsi dari video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.